Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Novira Hardinanto, NPM 1804301022, kelas metode riset kuantitatif A yang diampu oleh Pak Sugeng Pujilaksono. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas di mata kuliah metode riset kuantitatif. Berhubung dengan adanya COVID-19, maka perkuliahan dilakukan melalui online dan tugas kali ini yang saya kerjakan adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Pak Sugeng Pujilaksono. Materi yang saya pilih untuk direview adalah materi populasi dan sampel. Nah, materi ini telah diberikan oleh Pak Sugeng dengan memaparkan segala jenis definisi dan juga contoh-contoh yang dapat dimengerti oleh mahasiswa. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang hendak diteliti oleh peneliti. Satu satuan di sini yang dimaksud itu dapat berupa orang, institusi-institusi, benda, wilayah, dan lain sebagainya, tergantung dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Nah, contoh dari populasi ini sendiri adalah seperti penonton televisi di wilayah tertentu, ataupun pemain game di suatu institusi, dan lain sebagainya. Dan populasi ini memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat homogen dan yang kedua adalah heterogen. Populasi yang bersifat homogen di sini maksudnya adalah memiliki unsur-unsur ataupun sifat yang sama. Salah satu contohnya adalah ketika peneliti ingin meneliti tentang bagaimana tingkah laku anak SMA. Nah, ini dapat disebut dengan populasi yang homogen. Namun, bila disamakan dengan madrasah aliyah atau yang biasa kita sebut dengan MA, itu tidak bisa dibilang homogen karena mereka jelas-jelas memiliki unsur dan sifat yang berbeda walaupun tingkatannya sebenarnya sama. Sedangkan populasi yang bersifat heterogen maksudnya adalah yang memiliki unsur yang berbeda atau keadaannya itu bervariasi, sehingga kalau bervariasi kan pasti banyak nih, jadinya harus ditetapkan batasan-batasannya dalam penelitian. Kemudian kita masuk ke sampel. Sampel sendiri artinya adalah mengambil sebagian dari banyaknya populasi. Populasi ini kan artinya masih luas banget. Makanya kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, kita harus mengerucuti lagi ke sampel, yaitu mengambil sebagian dari banyaknya populasi yang akan kita teliti. Nah, dalam pemilihan sampel, kita juga harus dapat pintar-pintar memilih sampel yang akan kita gunakan karena sampel yang kita ambil nanti harus dapat mewakili dan juga merepresentasikan si populasi tersebut. Pengambilan sampel tentulah sangat penting dalam penelitian karena ketika kita ingin meneliti kan gak mungkin kalau kita meneliti seluruh populasi sebanyak itu akan memakan waktu dan juga tenaga yang sangat banyak, sehingga ketika kita mengerucutkan ke sampel maka kita otomatis akan menghemat dari segi waktu, biaya, tenaga, dan otomatis ruang lingkup penelitiannya juga semakin luas dan datanya lebih akurat. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif, sampel itu juga harus valid, dalam arti sampelnya itu dapat diukur. Nah, sampel ini juga memiliki syarat-syarat dalam pertimbangannya. Yang pertama adalah akurasinya dan yang kedua adalah presisinya. Maksud dari akurasi ini sendiri adalah di dalam sampel tingkat kekeliruannya itu nggak ada. Semakin rendahnya tingkat kekeliruan, maka si sampel ini semakin akurat untuk digunakan. Nah, tolak ukur dari kekeliruannya ini berdasarkan dari populasinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah presisi. Jadi di sini dijelaskan bahwa presisi itu mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi peneliti dengan karakteristik populasi. Di presisi ini juga dijelaskan bahwa sulit untuk menemukan sampel yang benar-benar sepenuhnya dapat mewakili suatu populasi. Maka dari itu, di setiap sampel pada penelitian selalu ada yang namanya sampling error. Sampling error sendiri maksudnya adalah kesalahan yang terjadi pada saat menentukan jumlah sampel, menentukan metode dari pengambilan sampel, dan juga pengumpulan data sampel tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran sampel. Jika kita lihat di penelitian kualitatif, pastinya kita akan mengetahui bahwa kualitatif itu lebih mementingkan, kayak lebih mengarah kepada
bagaimana si kedalaman data si informan tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di kuantitatif, yang sangat penting adalah ukuran sampel. Kenapa? Karena sampel itu adalah representasi dari populasi yang kita teliti. Sehingga benar-benar kita harus tepat sasaran pada si sampelnya ini. Ukuran sampel ini dipengaruhi oleh berbagai macam pertimbangan, baik dari populasinya maupun waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau populasinya homogen, maka sampel yang diambil itu nggak usah terlalu banyak karena mereka itu memang udah homogen alias udah sama. Namun kalau misalnya si populasinya ini heterogen, maka sampel yang diambil itu harus benar-benar banyak dalam arti sesuai dengan berapa perbedaannya sehingga data yang didapatkan nanti lebih rinci. Untuk menentukan ukuran sampel ini sendiri berdasarkan populasinya. Nah, di sini udah terdapat patokan-patokan untuk mengukur berapa sih sampel yang diambil dalam populasi yang akan kita teliti. Yang pertama, ini adalah populasi jika di atas 1000, maka yang diambil adalah sekitar 10%-nya dari 1000. Kemudian, kalau populasinya ini sekitar 100, maka yang diambil paling sedikit itu 30%-nya dari 100. Kemudian jika populasinya 30, maka sampelnya itu harus 100% alias harus diambil semuanya. Nah, kemudian dalam pengambilan ukuran sampel ini juga ada patokan menurut Guy and Diehl pada tahun 92. Nah, menurut mereka mengambil sampel ini berdasarkan jenis penelitiannya itu seperti apa. Nah, di sini ada 4. Yang pertama penelitian deskriptif, yaitu sampelnya 10% dari populasi. Kalau korelasional itu sedikitnya 30%. Perbandingan kausal 30 elemen per kelompok. Maksudnya dari kelompok itu ada 30 yang diambil, dan kemudian ada eksperimen yaitu 15 elemen per kelompoknya. Nah, jadi itu adalah ukuran-ukuran untuk mengambil sampel dari populasi. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Sebenarnya teknik pengambilan sampel ini banyak, tapi kita pakainya ini tergantung pokoknya disesuaikan sama penelitian kita itu seperti apa. Nah, di sini ada 2 kelas besar. Yang pertama ada random sampling dan juga yang kedua ada non-random sampling. Yang pertama yang akan dibahas adalah random sampling. Random sampling ini maksudnya adalah pengambilan sampel secara acak. Nah, mekanismenya adalah si peneliti menganggap bahwa semua anggota dari populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Nah, di random sampling ini juga terdapat berbagai macam teknik-teknik yang lebih spesifik lagi. Di antaranya adalah yang pertama simple random sampling. Simple random sampling ini maksudnya adalah acak sederhana dan biasanya menggunakan undian untuk mengambil sampelnya. Salah satu contohnya adalah ketika peneliti ingin meneliti 30 sampel yang berada di 100 orang populasi. Nah, kemudian si peneliti ini menggunakan undian untuk sampel pertama. Kemudian setelah si peneliti mendapatkan nama sampel pertama, ini dibalikan lagi agar probabilitas si responden yang selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu tuh diulang-ulang terus sampai si peneliti mendapatkan 30 sampel. Kemudian adalah stratified random sampling. Maksudnya adalah pokoknya dilihat dari stratanya si sampel ini. Jadi salah satu contohnya adalah ketika si peneliti ingin meneliti tentang manajer, nanti akan di sampelnya itu dilihat dari kayak manajer tingkat atas, manajer tingkat bawah, pokoknya sesuai dengan stratanya. Kemudian ada cluster random sampling. Cluster random sampling ini biasanya digunakan oleh peneliti ketika populasinya itu bukan terdiri atas individu-individu, melainkan kelompok-kelompok individu. Dan biasanya teknik ini tuh digunakan untuk menentukan sampel bila objeknya itu sumber datanya itu dirasa terlalu luas. Kayak misalnya meneliti penduduk di suatu negara, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi adalah beberapa jenis dari probability sampling.
Kemudian kita langsung masuk ke non-probability sampling. Pada non-probability sampling, sampelnya ini benar-benar ditentukan dan ditemukan sendiri oleh peneliti ataupun pakarnya. Jadi nggak lewat undian dan segala macam seperti probability tadi. Non-probability sampling juga memiliki berbagai jenis macam teknik. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis di sini diartikan bahwa si peneliti memberikan nomor urut kepada tujuannya atau si sampelnya ini, kemudian dipilih sampelnya, misalnya dari 1 sampai nomor urut 1 sampai 10 adalah sampel yang akan diambil, ataupun bisa juga nomor genap, nomor ganjil, atau kelipatan 2 dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah incidential sampling. Nah, di sini bisa kita lihat dari kata insiden yang berarti insiden atau benar-benar suatu kebetulan dan nggak disengaja. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya ketika kita meneliti tentang gaming atau pokoknya meneliti tentang seorang gamers atau kecanduan game dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sedang berada di suatu tempat, kita melihat ada anak ataupun orang yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk sampel kita. Nah, maka dari itu si anak ini atau orang ini akan menjadi sampel kita. Nah, yang ketiga adalah purposive sampling. Nah, di purposive sampling ini adalah kebalikannya dari incidential sampling tadi. Kalau yang incidential itu kan secara kebetulan dan nggak disengaja. Kalau yang purposive dapat dilihat dari kata purposive juga, berarti emang ini udah direncanakan dan udah dituju siapa sampel yang akan digunakan nantinya. Karena apa? Karena mungkin dilihat dari karakteristiknya, ciri-cirinya, dan kita sudah tahu orang tersebut bakal memberikan kita informasi dan data yang akurat dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada snowball sampling. Nah, di snowball sampling ini maksudnya adalah ketika sampel yang awalnya kecil menjadi besar. Teknik ini biasanya digunakan ketika kita tidak mengetahui populasinya. Maka dari itu, biasanya yang menggunakan teknik snowball sampling ini adalah pada penelitian kualitatif. Nah, peneliti hanya memiliki sedikit informan kunci dan karakteristik lainnya. Namun, dari informan kunci ini, si sampel ini dapat berkembang menjadi banyak. Nah, kalau dirasa informasi dari si informan kunci dan sebagainya ini sudah jawabannya itu aja dan gak berkembang, maka si peneliti ini berhak untuk menghentikan pencarian data karena memang datanya itu dianggap sudah jenuh. Kemudian di sini juga terdapat judgment sampling, yaitu anggota sampelnya itu berdasarkan penilaian si peneliti terhadap sampel yang dituju. Jadi peneliti ini udah menilai bagaimana sih sampel ini, makanya dijadikan sampel. Dan kemudian di sini juga ada sampling kuota. Maksudnya adalah menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuotanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah sampling jenuh. Yang dimaksud dari sampling jenuh ini adalah ketika sampelnya itu mewakili populasi. Maksudnya adalah populasi yang ada pun emang sedikit jumlahnya. Biasanya itu nggak nyampe 100 atau di bawah 100. Jadi salah satu contohnya adalah ketika meneliti suatu perusahaan ataupun startup yang memang orangnya itu di bawah 100 orang. Maka yang diambil sampelnya itu adalah semua dari karyawan si startup tersebut. Dari materi populasi dan sampling ini tadi yang telah diberikan oleh Pak Sugeng, kita semakin mengetahui bagaimana cara untuk mengambil populasi dan juga sampel untuk penelitian kuantitatif, agar kita juga nanti kalau turun lapangan jadi semakin mengerti apa aja tekniknya dan apa yang cocok untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Terus juga kita semakin tahu bagaimana cara pengambilan sampling dan juga syarat-syarat apa saja untuk
sampel yang kita butuhkan nantinya. Dan materi yang diberikan oleh Pak Sugeng ini benar-benar jelas, mulai dari penjelasan tentang definisi, contoh, dan teknik-teknik sehingga mahasiswa merasa mudah untuk mengerti materi yang diberikan walaupun kita sedang tidak dapat tatap muka. Jadi sekian review dari saya mengenai materi populasi dan sampel pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.